Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sekarang kita dalam masa new normal. Tapi kita belum bisa nih melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tapi kalian gak perlu khawatir. Ibu membuat video ini agar kalian tetap bisa belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Lalu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ini nih KD-nya. Di sini mau hewan ataupun tumbuhan, semuanya tersusun dari sel. Lalu, apa itu sel? Ya, betul. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dilihat berdasarkan fungsi organel atau bagian-bagiannya. Yuk kita simak. Penemu sel yang pertama kali adalah Robert Hooke tahun 1665. Berikutnya, diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Apa ya maksudnya? Jadi, maksudnya adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar, terdapat dinding sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berikutnya, ada membran sel atau membran plasma dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Ada sitoplasma. Apakah kalian tahu sitoplasma? Oke, nanti kita bahas ya. Lalu ada ribosom. Berikutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua. Ada retikulum endoplasma halus dan ada juga retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada mitokondria. Ada lisosom. Nah, lisosom ini ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Berikutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, kalau sel hewan tidak memiliki kloroplas. Ada vakuola. Nah, ini ditemukan pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada, namun ukurannya sangat kecil dan jumlahnya banyak. Kemudian, pada sel hewan ada sentriol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari organel sel pada sel hewan. Nah, ada nukleus atau inti sel. Berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu ada nukleoplasma, berfungsi sebagai media suspensi semua organel dalam nukleus dan membantu menjaga bentuk serta struktur inti sel. Ada membran inti, fungsinya melindungi DNA di dalam nukleus terhadap gangguan zat dari luar. Ada aparatus Golgi, biasa disebut badan Golgi, berfungsi sebagai alat pengeluaran energi dan lendir. Ada sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel. Membran sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat, oksigen, tekanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Baiklah, kita lanjutkan ke sel tumbuhan. Ada nukleolus sebagai pengatur aktivitas sel. Ada dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel pada tumbuhan.
Berikutnya ada membran plasma atau selaput plasma, berfungsi sebagai selaput selektif yang mengatur materi tertentu yang masuk dan keluar dari sel. Ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk mensintesis protein. Ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Lalu ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia seperti enzim, ion, lemak, protein, dan sintesis protein. Ada badan Golgi atau aparatus Golgi yang berfungsi untuk menjalankan pengemasan dan sintesis protein. Ada mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi dalam proses respirasi sel. Lalu ada vakuola. Vakuola ini berukuran sangat besar, bahkan melebihi ukuran nukleus, berfungsi untuk menyimpan makanan, pigmen, dan enzim. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ini merupakan plastida yang menyimpan pigmen hijau atau klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Nah, kesimpulan dari perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, mantap bukan? Sudah banyak sekali ya kita belajar hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya, supaya lebih masuk ke dalam otak kita masing-masing. Nah, apakah kalian sudah paham? Oke, bagus. Alhamdulillah. Baik, apabila pelajaran hari ini dirasa sudah cukup, akhirnya sudah selesai pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.